Ini di sini ini harus kita ingat-ingat ya. Ini cara membacanya, kita baca ismuhul, jangan us. Alif lam setelahnya di sini huruf mim hitam. Cara kita memahami rumus satu warna hitam harus kita hafal. Perhatikan lagi media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau misalnya pernah belajar ilmu tajwid namun kesulitan dalam memahaminya? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar bisa dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena hanya kita dengan mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kemudian kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya semoga bisa beribadah pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa cepat lancar dalam membaca Al-Qurannya, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kami menyarankan untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kami sama sekali tidak ada disponsori ya, tidak ada di endorse sama sekali. Di sini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Qurannya. Dan kami lihat Al-Quran ini sangat bagus sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran. Jadi untuk pembeliannya itu bisa melalui video yang kami buat ini. Karena produknya telah kami cantumkan di dalam video. Jadi klik saja di bagian produk ya. Kemudian langsung bisa memiliki Al-Quran yang kami pegang ini. Di situ juga kami ada menjual buku-buku tajwid ya. Jadi minimal adalah satu di rumah gitu, buku tajwid untuk pegangan. Kemudian juga ada Al-Quran versi jumbo yang ukuran besar itu ya, yang sangat cocok sekali untuk para lansia. Nah ini kami menyarankan yang membeli Al-Quran yang kami pegang ini, karena ini di bawah tulisan Arabnya itu telah dilengkapi dengan 2 tulisan Latin. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran untuk latihan di rumah melancarkan bacaan Al-Quran, jadi kita baca tulisan Arabnya. Ketika kita menemukan kendala yang menyebabkan kita tidak lancar dalam membaca tulisan Arabnya, kita baca tulisan Latinnya, baca lagi tulisan Arabnya. Maka dengan kita rajin-rajin latihan semacam itu, insyaallah akan lebih mempercepat agar kita bisa lancar di dalam membaca Al-Quran. Jadi bagi yang berminat, silakan bisa langsung dibeli melalui video yang kami buat ini. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat bisa langsung dipahami untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid supaya dapat memperbaiki dan dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-45.
Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-45 ini kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi video tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Jadi target yang ingin kami capai dalam pembelajaran yang kami buat ini, yakni harapannya itu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah. Karena nanti ketika kita sudah memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an di surah apapun dan di ayat manapun. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-45 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Namun sebelum itu, seperti biasanya ya, kami selalu menyarankan kepada Bapak dan Ibu saudara semuanya, setelah mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka bacalah juga secara full nantinya surah Ali Imran ayat yang ke-45 tadi ini. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Baru setelahnya akan kita jelaskan tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Ini di sini ini harus kita ingat-ingat ya. Ini cara membacanya, kita baca ismuhul, jangan us. Jadi untuk di sini ini cara membacanya itu dia berbeda daripada kaedah umum yang biasanya kita pelajari cara membaca hamzah wasol. Jadi untuk di sini dia keluar daripada kaedah umum tersebut. Jadi di sini harus kita ingat-ingat, ismuhul, jangan dibaca usmuhul, jangan dibaca us tapi dibaca is. Nah, untuk di sini ya, kita ingat-ingat ya, ismuhul. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya di sini huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf mim. Huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah di samping itu kan? Nah, iya kan, ada kan huruf mim di situ. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim, dikarenakan huruf mim ini huruf qamariyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca jelas, dibaca izhar, yakni dibaca jelas, maksudnya itu tuh terbaca huruf lamnya gitu loh. Nah, ismuhul. Nah, terbaca huruf lamnya kan ismuhul, seperti itu. Masih si dibaca panjang. Kenapa kok si dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 1 warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam. Jadi mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Huruf mad tabi'i itu apa saja? Yang seperti rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itu huruf-huruf mad tabi'i. Nah, sedangkan si ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam yakni
kalau kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran nih kita bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf mati, ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Jadi kalau kita pahami dari awal, cara kita memahaminya yakni kalau membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya, kemudian sebelum huruf ya sukun ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Seperti itu cara kita memahaminya. Contoh dalam bacaan Al-Quran itu seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Nah, sebelum ya sukun di sini ada ini, ada harokat kasroh nih ya, ada tanda baca kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada ini nih, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Nih baris 1 2 huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Maka kita lihat tuh kalau baca Al-Quran tuh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjangnya. Sehingga si dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Ismuhul masihu dibaca panjang. Pasti sudah tahu Bapak dan Ibu tanda panjangnya apa. Mudah kan belajar tajwid, dan insyaallah mudah. Pasti sudah tahu kenapa kok dibaca panjang. Masih di rumus 1 warna hitam. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun, sebelah sininya nih, ada ya sukun sebelah sininya, sebelah kanannya ya sukun, ada ini nih, ada harokat kasroh nih, baris 1 2 di bawah huruf harokat kasroh, maka dibaca panjang. Ada tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Isa ibnu Maryam. Di sini ada huruf ba sukun, sab mantul begitu. Perhatikan media gambar di samping, huruf qalqalah itu ada 5. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau kita baca Al-Quran jumpa dengan huruf-huruf tersebut. Kemudian hurufnya itu sukun. Baik itu sukunnya itu sukun asli maupun sukun yang sebab kita sukunkan misalnya. Pokoknya intinya itu kalau dia sukun pantulkan. Jadi terjadinya qalqalah kalau hurufnya sukun. Kalau hurufnya tidak sukun maka dia tidak terjadi qalqalah begitu. Nah, ini huruf ba sukun mantul, sab mantul begitu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat. Atau yang paling mudah untuk kita ingat dan kita pahami itu karena dia berada di tengah bacaan kita begitu. Beda ceritanya, misal ya kita baca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf berhenti di huruf qalqalah. Nah, kalau kami katakan di huruf qalqalah itu berarti hurufnya itu sukun gitu. Huruf qalqalahnya itu sukun gitu. Karena kalau dia nggak sukun nggak jadi qalqalah. Berhenti di huruf qalqalah, maka dia akan menjadi qalqalah kubra nantinya. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba, nggak berwakaf di huruf ba, dia di tengah bacaan kita. Nggak mungkin kita akan berwakaf di huruf ba, ini nggak mungkin, salah dari segi berwakafnya. Jadi dia di tengah bacaan kita, maka itu qalqalah sughra. Isa ibnu Maryam wajiham. Di sini ada huruf ra sukun, ada huruf ra, ada tanda sukun di huruf ra sukun atau huruf ra mati. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada huruf ra sukun, sebelum ra sukun ada ini, ada harokat fathah nih ya, tanda baca fathah. Atau misalnya di sini ada tanda baca dhammah juga bisa. Nah, cuma di sini fathah nih ya. Maksud itu yang bisa menebalkan huruf ra sukun gitu. Jadi yang bisa menebalkan huruf ra sukun itu harokat fathah juga harokat dhammah seperti itu. Cuma di sini yang kita temui harokat fathah. Jadi kalau ada huruf ra sukun, ada huruf ra, ada tanda sukun, sebelum ra sukun sebelah sininya nih, ini ra sukun sebelah kanannya sini ada yang memiliki harokat fathah, maka huruf ra sukun dibaca tabkhim, dibaca tebal. Tebalkan huruf ra-nya sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Maryama wajiham fid dunya. Ji dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa latihan mengamati, memperhatikan tanpa bantuan media gambar. Karena pasti Bapak dan Ibu sudah tahu kenapa kok ji dibaca panjang, apa alasannya ji dibaca panjang, pasti sudah tahu. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih, ini ada huruf ya sukun, sebelah sininya ini
ada ini nih, ada harokat kasroh nih, ya, tanda baca kasroh. Sehingga ji, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, sehingga huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Sehingga ji dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Nah, samalah kayak ini tadi ya, ini sama penjelasannya. Kemudian di sini ada tanwin setelahnya huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap, nah ingat ya, setiap, bahasanya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau setiap kita bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Dan harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3, seperti yang tertera pada media gambar yang kami tampilkan itu. Nomor 1 itu ada baris 2, tapi dia letaknya tuh di atas huruf, itu namanya adalah fathatain atau tanwin fathah ya. Kemudian yang nomor 2 itu ada baris 2 tapi letaknya di bawah huruf, itu namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, sampai di sini pasti Bapak dan Ibu sudah lebih mudah dalam memahami hukum tajwid pada nun sukun dan tanwin seperti itu. Contoh kayak gini nih. Di sini kan ada tanwin nih. Oh, berarti di sini terjadi hukum tajwid ini. Salah satu tanda baca tanwin daripada yang 3 tadi ada tanwin nih. Terjadi hukum tajwid. Untuk menentukan hukum tajwidnya tuh perhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya di sini huruf fa. Tanwin setelahnya huruf fa. Nah, huruf fa inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia seperti itu. Supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambarnya. Huruf fa termasuk salah satu daripada 15 huruf ikhfa hakiki. Termasuk salah satunya yakni huruf fa. Nah, jadi huruf-huruf ikhfa hakiki yang 15 itu harus kita hafal supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Jadi harus kita hafal. Nah, jadi nanti kalau kita sudah hafal huruf-huruf ikhfa yang 15 itu, kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki. Jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, seperti itu. Itu kan hurufnya ada 15. Kalau misalkan bagi yang mungkin Bapak Ibu yang sudah tidak muda lagi usianya begitu, jangan sekaligus, kalau misalkan kerepotan dalam menghafalnya itu jangan sekaligus dihafal. Nah, nanti nggak ingat-ingat malahan itu. Hafal bertahap saja. Setiap habis sholat itu hafalkan 2 huruf saja. 2 huruf. Habis sholat 2 huruf. Habis sholat 2 huruf. Dalam sehari semalam kan ada 5 waktu sholat tuh. Kalau kita hafalkan 2 huruf, 2 huruf, 2 huruf dalam sehari semalam, karena ada 5 waktu sholat, maka kita sudah hafal 10 huruf. Hari kedua, esoknya di hari kedua, nah kita sudah hafal ke-15 huruf tersebut gitu. Nah, jadi kita bertahap saja hafalnya. Nah, kemudian harus rajin-rajin mengulang hafalannya kalau sudah hafal supaya nggak lupa begitu. Sedangkan huruf fa ini dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan ikhfa hakiki awsat? Karena dia dari segi makharijul huruf, antara huruf nun dengan huruf fa itu dia letaknya itu di tengah. Nah, jadi dia tidak dekat juga tidak jauh, di tengah-tengah. Nah, huruf nunnya mana? Ini kan nggak ada huruf nunnya di sini gitu kan. Ini kan tanwin. Kalau kita mengucapkan tanwin itu di ujungnya itu ada huruf nunnya tuh. Ban an in un, ban bin bun, tan tin tun, san sin sun. Nah, ada kan huruf nunnya di ujung tanwin tuh. Ini kita baca wajihan. Ada nggak huruf nunnya? Wajihan. Nah, di ujungnya tuh. Nah, ada kan huruf nun sukunnya wajihan. Nah, yang kelihatan kalau di tanwin ini huruf nunnya itu hanya kelihatan kalau kita ucapkan. Kalau dari segi tulisan ada nggak huruf nunnya? Nggak ada. Coba kita ucapkan di tanwin ini wajihan. Nah, ujungnya ada huruf nunnya kan begitu. Nah, jadi cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu kita baca samar. Kemudian kita dengungkan ya, atau kita gunnahkan.
Nah, jadi ini di sini tanwinnya kita samarkan. Jangan kita baca wajihan, wajihan gitu jelas itu jangan, tapi disamarkan. Wajihan, wajihan seperti itu. Kemudian di bagian ha-nya itu didengungkan, digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sebentar, kira-kira sepanjang 2 harokat. Wajihan fid dunya, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf dal. Perhatikan lagi media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Perhatikan huruf dal. Huruf dal termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah kan? Ada kan huruf dal di situ termasuk salah satu daripada 14 itu kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf dal. Dikarenakan huruf dal ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah atau idgham syamsi. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Nah, jadi dia nggak dibaca huruf lamnya dari fi ini langsung masuk ke huruf syamsiyah, yakni huruf dal ini. Fid dunya begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca Al-Quran, ada huruf lam, nemu huruf lam, bertemu huruf lam, tapi dia huruf lamnya itu nggak ada tanda bacanya, itu lam syamsiyah tuh. Fid dunya. Di sini ada nun sukun, setelahnya huruf ya. Apakah ini hukumnya adalah idgham bi gunnah? Nah, tidak. Huruf ya ini kan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah tuh. Nah, cuman huruf idgham bi gunnah itu dia ada pengecualiannya. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau Bapak dan Ibu saudara semuanya membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan kata di samping itu ya, dunya, bunya, sinwa, qinwa, maka itu hukumnya adalah izhar mutlak, bukan idgham bi gunnah tapi izhar mutlak. Jadi itu harus dihafal itu. Dunya, bunya, sinwa, qinwa, nah itu harus dihafal tuh. Nah, itu hukumnya adalah izhar mutlak. Karena dia izhar maka ini dibaca jelas. Ini kita baca dunya jelas gitu. Dunya. Nah, jangan didengungkan, pendek saja. Dunya, jangan dibaca dun gitu, jangan salah. Pendek saja. Dunya seperti itu. Ya dibaca panjang. Kenapa kok ya dibaca panjang? Nah, sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Cara kita membaca rumus 3, cara kita memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat tuh. Ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah tuh ya, ada tanda baca fathah di rumus 3 warna hitam. Kemudian di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki tanda baca fathah itu gitu. Jadi kalau kita pahami dari awal, cara kita memahaminya, kalau kita membaca Al-Quran bertemu alif. Nah, jadi syarat pertamanya ada alif dulu. Ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Quran seperti ini. Ada alif. Sebelum alif ada ini. Ada tanda baca fathah nih. Ini alif nih yang disambung nih. Nanti alifnya itu ada yang disambung, ada yang enggak disambung gitu. Ada ini di sini disambung, ada alif, sebelum alif ada ini ya, baris satu di atas huruf nih ada tanda baca fathah, harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Misalnya ya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah. Fid dunya wal akhirah. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah gitu kan, bukan kayak ini huruf alif gitu. Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif nih, ada tanda bacanya nih. Nah, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti itu. Makanya ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambarnya. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Nah, maka ini
alif lam bertemu dengan huruf hamzah, dikarenakan huruf hamzah huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kita baca jelas. Wal a dibaca panjang. Ini namanya adalah mad badal, karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, atau ada huruf mad yang sebelumnya adalah hamzah, seperti itu. Nah, jadi huruf mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang nih, seperti ini nih, tanda panjangnya apa nih? Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atasnya ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya tuh berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga a dibaca panjang. Nah, tapi ini yang dipanjangkan itu mad badal, maka ini yang dipanjangkan itu adalah hamzah, maka ini dinamakan dengan mad badal. Jadi mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja yang memiliki tanda panjang, yang dibaca panjang. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang mad badal ini sudah kami buatkan tersendiri videonya. Silakan di situ bisa dilihat ya, pembahasannya begitu. Panjangnya 2 harokat. Wal akhirati wa minal. Huruf ro memiliki tanda baca fathah ya. Huruf ro kalau dia memiliki tanda baca fathah seperti ini ya, atau tanda baca dhammah misalnya. Cuma di sini yang kita temui tanda baca fathah, maka huruf ro juga dibaca tafkhim, ditebalkan. Khirati wa minal. Alif lam setelahnya di sini huruf mim. Tadi di atas nih alif lam bertemu dengan huruf mim. Masih ingat kan hukumnya apa? Hukumnya alif lam qamariyah. Dibaca idhar ya, idhar qamari, dibaca jelas. Wa minal muqarrabin. Huruf ra memiliki harokat fathah, dibaca tafkhim juga. Muqarrabin. Bin dibaca panjang. Ini namanya mad tabi'i. Namun mad tabi'inya itu berubah menjadi mad arid li sukun. Jadi pada awalnya mad tabi'i, kemudian berubah menjadi mad arid li sukun. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Mad tabi'inya itu yang mana? Mad tabi'inya yang mana? Pasti Bapak dan Ibu, saudara semuanya sudah tahu. Mana mad tabi'inya? Ini. Kan di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasrah. Sehingga huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Sehingga bi dibaca panjang. Bi dibaca panjang mad tabi'i. Kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus satu yang warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Mad tabi'i pada awalnya. Tapi di sini mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwaqaf. Huruf yang disukunkan mana? Untuk di sini yang kita temui huruf nun. Bi ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca bin. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia akan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan panjang 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan 4 harokat. Begitu juga kalau 6 harokat, maka semuanya kita panjangkan dengan 6 harokat. Jadi nggak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan. Jadi mad arid li sukun itu dalam setiap membaca Al-Quran panjangnya harus kita baca sama untuk mad arid li sukun gitu. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca muqarrabin. Jangan dibaca muqarrabina. Nah, baru berhenti, jangan salah. Tapi dibaca muqarrabin. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf ya, atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Tadi kita membaca Al-Quran kan kita berwakaf di huruf nun, berhenti kita di huruf nun. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang ya, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingganya ini kita baca muqarrabin. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya tuh lam alif seperti ini. Ini namanya wakaf mamnu. Jadi maknanya itu wakaf yang terlarang. Jadi maksudnya itu dilarang berwakaf kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Karena dia wakaf yang terlarang. Wakaf yang terlarang. Jadi jangan berwakaf begitu.
Tapi kalau wakaf mamnu ini terletak di akhir ayat, ini kan di akhir ayat kan, di akhir ayat daripada surah Al-Waqiah ayat yang ke-45 ini kan. Kalau dia di akhir ayat maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu. Tidak apa-apa. Tapi kalau wakaf mamnu itu terletak di tengah-tengah ayat, maka ya, jangan berwakaf begitu. Karena dia wakaf yang terlarang ya. Jadi dilarang untuk berwakaf begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.